Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Hari itu, Asura Ye mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Dia telah mengenakan baju zirah berwarna perak, menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari perisai yang dia gunakan ketika dia melatih Long Hao Chen, ada juga pedang yang berat di punggungnya. Bagasi portabelnya dilemparkan ke Long Hao Chen yang meletakkannya di cincin spasial, Forget Me Not 2. Pakaian Long Hao Chen sangat sederhana dibandingkan dengan gurunya. Dia bahkan tidak mengenakan baju zirahnya, dia hanya memiliki pedang dan perisai. Perisai itu adalah perisai Radiant yang sama dengan yang diberikan Li Xin padanya. Guru, bukankah kita akan ke Gunung Suci para Ksatria? Long Hao Chen bertanya dengan tatapan bingung saat dia kembali. Sepertinya dia sedang menuju ke bagian belakang Hao Yue Hall. Ikuti saja aku. Asura Ye berkata dengan santai. Responsnya seperti itu hanya karena Long Hao Chen adalah orang yang bertanya. Jika itu adalah orang lain, dia hanya akan didiskreditkan saat dikutuk. Ketika mereka masuk ke tempat latihan para ksatria belum dimulai. Sebagian besar dari mereka mungkin masih sarapan di kafetaria, jadi benar-benar sepi di dalam tempat latihan. Asura Ye berhenti dan seperti pedang bermata dua, dia mendorong tangan kanannya tiba-tiba ke kehampaan. Cahaya emas pucat berkumpul bersama untuk membentuk pola emas yang bergerak di udara. Long Hao Chen telah melihat tindakan ini sebelumnya. Li Xin telah menggunakan mereka sekali, bukankah ini metode untuk memanggil Maon-Maon? Mungkinkah guru ini juga menjadi ksatria asli sebelum usia 20, dan selanjutnya, mengunjungi Gunung Suci para ksatria? Cahaya keemasan naik dan cahaya keemasan bersinar membentuk gerbang yang bersinar dengan cahaya terang. Bersama dengan jeritan keras yang bisa didengar, sosok keluar dari cahaya keemasan. Melihat angka ini dengan jelas, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menatapnya. Dia telah berlatih dengan Yehua selama 2 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran Yehua meningkat. Itu adalah burung besar dengan seluruh tubuhnya berwarna kuning muda. Itu keluar dari cahaya keemasan, tingginya lebih dari 2,5 meter, bulunya yang kuning berbentuk lingkaran yang eksotis, dan kepalanya juga bulat sempurna. Tubuhnya terlihat sangat kasar dan tangguh, dan sepertinya ada lapisan kuning unsur tanah yang samar-samar memancar darinya. Selama latihan dengan ayahnya, selain dari pelatihan sehari-hari, Long Xingyu juga mengajarinya semua jenis pengetahuan, yang secara alami termasuk pengetahuan tentang binatang ajaib. Setelah sejenak kejutan, Long Hao Chen mengakui ini adalah binatang ajaib terbang unsur tanah yang langka, namanya adalah Vibran Mountain Bird, binatang ajaib peringkat ke-6. Secara umum, sebagian besar binatang buas terbang milik sistem unsur angin, sisanya berada di sistem unsur lainnya, tetapi sistem unsur tanah yang menerbangkan binatang buas adalah yang paling langka di antara mereka semua. Kecepatan Vibran Mountain Bird mungkin tidak terlalu cepat, tetapi apakah dalam hal batas pemuatan atau pertahanan, tidak ada binatang ajaib terbang dengan peringkat yang sama yang bisa menyamai mereka. Guru, jadi kamu adalah ksatria lintas udara. Long Hao Chen berkata dengan kagum. Di antara ksatria langkah kelima, hanya satu yang memiliki gunung pertempuran terbang yang bisa menyebut dirinya, ksatria lintas udara, kalau tidak, ia hanya bisa disebut ksatria bumi. Tanpa ragu, dalam peringkat yang sama, ksatria lintas udara secara alami adalah yang lebih kuat. Saat Asura Ye mengungkapkan mata lembut yang langka, burung gunung Vibran menundukkan kepalanya, membiarkannya sedikit mengelusnya sebelum melebarkan sayapnya yang lebar, selebar 5 meter, dan sedikit berjongkok. Asura Ye menarik Long Hao Chen, sedikit melompat dan mendarat di atas punggung burung gunung Vibran. Sebelum Long Hao Chen bisa bereaksi, angin kencang naik, burung gunung Vibran melakukan start pendek, sangat mengepakkan kedua sayapnya, lalu terbang ke langit. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen bepergian dengan binatang ajaib terbang, merasa sedikit gugup, dia meraih bulu burung gunung hantu secara tidak sadar. Pemandangan di bawah dengan cepat menjadi lebih kecil, dan segera, burung gunung Vibran sudah tinggi ke udara. Lapisan esensi bumi berwarna kuning dilepaskan dari tubuh burung gunung Vibran ini, itu membungkus Long Hao Chen dan Yehua, memastikan bahwa mereka tidak akan tertiup angin. Sepasang sayapnya masih mengepak,
maju menuju cakrawala. Long Hao Chen tahu bahwa binatang buas gunung yang terhubung secara spiritual dengan tuan mereka, jadi burung gunung vibran ini secara alami tahu kemana mereka menuju. Begitu cepat, kota Hao Yue secara bertahap menjadi lebih kecil di bawah mereka ketika burung gunung vibran naik di langit sampai mencapai ketinggian dekat 1 kilometer, ketinggian untuk terbang. Duduk di punggungnya yang lebar memberikan perasaan halus yang tak terduga. Lagi pula, Long Hao Chen belum berusia 14 tahun, itu adalah pertama kalinya dia melihat adegan yang fantastis. Burung gunung vibran ini jelas merupakan binatang ajaib yang sudah dewasa. Perasaan ketika terbang dengan punggungnya benar-benar luar biasa. Ketika kita akan tiba di Gunung Suci para ksatria, akan luar biasa jika aku bisa mendapatkan binatang ajaib ini. Ye Hua bereaksi, sangat iri. Long Hao Chen mengangguk tanpa sedikit pun menahan. Ye Hua mengatakan, Anda juga akan memiliki kesempatan. Saya akan memberitahu Anda tentang tempat-tempat di Gunung Suci para ksatria di mana Anda dapat mencari teman binatang buas yang ajaib. Anda harus mengingat apa yang akan saya katakan. Iya nih. Ye Hua melanjutkan, Gunung Suci para ksatria adalah tanah magis tempat kuil ksatria didirikan. Barisan gunung ini adalah landasan yang dibangun beberapa generasi setelah upaya besar. Lebih tepatnya, Gunung Suci para ksatria, dengan sendirinya, adalah susunan magis yang sangat besar. Di dalam jangkauannya, semua binatang ajaib menjadi ramah dengan manusia, sementara kekuatan mereka terbatas. Di Gunung Suci para ksatria, binatang ajaib tertua bahkan dapat berkomunikasi secara mental. Setiap manusia yang memasuki gunung harus berusia di bawah 20 tahun, energi spiritualnya harus mencapai tingkat ke-200, dia pasti telah mengalami kebangkitan suci, dan dia juga harus memiliki persetujuan dari kuil ksatria untuk cukup dekat dengan sihir ini. Binatang buas. Anda harus ingat bahwa, di sana, apa yang akan Anda cari adalah pendamping hidup, bukan sekadar gunung. Dia akan menjadi temanmu yang paling setia dan, kecuali kamu mati, dia akan menemanimu seumur hidupmu. Dia bahkan akan lebih dapat diandalkan daripada teman masa depan yang akan Anda miliki. Saat mencari gunung di Gunung Suci para ksatria, ada faktor keberuntungan yang besar. Secara kebetulan, Anda mungkin akan menemukan maun yang cocok setelah langkah pertama Anda. Tetapi jika Anda tidak memiliki kesempatan ini, saya takut bahwa bahkan jika Anda menunggu selama 10 tahun atau 100 tahun, tidak akan ada binatang ajaib yang akan memperhatikan Anda. Dengan demikian, memasuki Gunung Suci para ksatria, dalam semacam arti, adalah proses yang terdiri dari mencari peluang. Mendengar bagian ini, Long Hao Chen bertanya, Guru, bagaimana saya bisa mencari kesempatan ini? Ye Hua menghela nafas, dengan lembut membelai bulu-bulu di belakang temannya, setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Pada saat itu, ketika saya bertemu Vibran Mountain Bird saya, itu belum setinggi 1/3 meter, namun saat pertama kali saya melihatnya, hati saya memiliki keintiman yang kuat dengannya. Mayoritas besar binatang buas di Gunung Suci para ksatria tidak akan menyerang manusia, tetapi ada beberapa yang memiliki temperamen kejam yang akan memperingatkanmu segera setelah kamu memasuki wilayah mereka. Jika Anda bertemu dengan binatang ajaib semacam ini, ubin yang disediakan oleh kuil akan memberi tahu Anda sampai batas tertentu. Jangan terburu-buru masuk dalam rentang wilayahnya. Jika Anda berdua disatukan oleh takdir, itu akan secara alami mendatangi Anda. Jenis-jenis binatang ajaib ini seringkali keberadaannya relatif kuat di Secret Mountain Night. Long Hao Chen mengingat petunjuk Ye Hua, dia tidak akan berani sedikit pun ceroboh. Seorang teman, guru benar, di masa depan saya akan memiliki gunung dan teman saya sendiri. Tapi gunung macam apa itu? Guru, akankah jenis gunung yang saya jinak terkait dengan potensi bawaan saya? Long Hao Chen ingin tahu bertanya. Ye Hua mengangguk dan menjawab, tentu saja akan berhubungan. Sederhananya, untuk tingkat, mengakui Anda agak seperti mengakui potensi bawaan Anda. Semakin ganas binatang buas itu, semakin giat akan kemampuan rekannya. Tentang hal ini, keberuntungan saya sangat bagus saat itu. Saat dia berbicara, penampilan Ye Hua menjadi sangat lembut.
Hao Chen, apakah Anda tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan saya? Tanya Ye Hua. Saat ini, suaranya terdengar sedingin es. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Ye Hua berkata, energi spiritual internal bawaan saya hanya 9. Ah, hanya 9. Long Hao Chen jelas ingat kata-kata ayahnya, jika energi spiritual internal seseorang tidak dapat mencapai 10, akan sangat sulit baginya untuk menerobos langkah ketiga untuk memasuki langkah keempat. Ye Hua mengatakan ini dengan senyum, tapi senyum ini bahkan terlihat lebih jelek daripada wajah yang menangis. Ya, hanya 9. Pada saat surga jahat memberi saya otak yang cerdas, mereka juga memberi saya potensi bawaan yang buruk. Bahkan jika aku menghancurkan otakku sepenuhnya, memikirkan metode latihan yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, aku tidak akan pernah melewati pangkat ksatria lintas udara. Pada akhirnya, aku takut aku tidak akan pernah mencapai tahap Radiant Knight dalam hidupku. Pada tahun ulang tahun ke-15 saya menyelesaikan kultivasi energi spiritual eksternal saya dan menjadi seorang ksatria. Aku pada waktu itu sangat ambisius, diakui oleh semua orang di sekitar sebagai jenius. Namun, pada hari kebangunan suci saya, bagi saya, seolah-olah guntur jatuh dari langit yang cerah. 1. Energi spiritual internal bawaan. 9. Sampah terburuk yang mungkin. Para guru yang menghargai saya tidak mau mengajari saya apapun lagi. Mereka bahkan tidak memberi tahu saya di mana gunung suci para ksatria berada. Saya yang berusia 15 tahun sama sekali tidak mau percaya itu. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin bahwa energi spiritual internal bawaan rendah dapat mencegah saya untuk menjadi ksatria yang tangguh. Saya benar-benar tidak mau percaya sama sekali. Saya yakin bahwa, selama saya dapat mengandalkan kata yang keras, saya akan mampu menerobos dan mengatasi batasan dari surga ini. Sebagai hasilnya, aku mengandalkan kedua kakiku untuk pergi ke kuil ksatria untuk meminta izin. Dan kemudian, aku mengandalkan kedua kakiku sendiri untuk pergi ke gunung suci para ksatria, sebelum akhirnya tiba. Setiap knight di bawah 20 tahun yang masuk hanya bisa bertahan selama 1 bulan setelah masuk, dan jika dia tidak menemukan peluangnya dalam sebulan, dia akan dipaksa untuk meninggalkan gunung oleh otoritas kuil. Saya mencari kesempatan hari demi hari, terus-menerus mencari hari demi hari. Setiap kali saya bertemu dengan binatang ajaib, bahkan jika itu peringkat kedua atau ketiga yang kecil dan lemah, saya bersedia untuk berinteraksi dengannya, tetapi bahkan orang-orang yang kecil dan lemah ini tidak menerima saya. Waktu berlalu hari demi hari. Akhirnya, setelah 1 bulan berlalu, sepertinya aku akan diperintahkan untuk pergi. Saya benar-benar tidak mau, sangat tidak mau. Ketika saya melihat ke atas di langit, saya sangat frustrasi sehingga air mata pahit saya mengalir. Saya tahu bahwa jika saya dipaksa keluar dari gunung seperti itu, saya hanya bisa menjadi sampah. Kehilangan utas harapan untuk menjadi ksatria tangguh yang aku miliki, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Namun, pada saat ini, saya bertemu dengannya. Dia mendengar tangisanku dan sebelum aku menyadarinya, dia muncul di pundakku. Seolah-olah dia bisa membaca dan memahami rasa sakit di hati saya. Sejak itu, ia menjadi satu-satunya kerabat dekat saya, mitra terbaik saya. Saya bersedia melindunginya dengan hidup saya, karena dia seperti saudara kecil bagi saya. Pada titik ini, dari Ye Hua yang sedingin es, setetes air mata mengalir ketika burung gunung Vibran perlahan-lahan menoleh, memandangnya dengan tatapan yang lembut, seolah berusaha menghiburnya. Ye Hua dengan tenang menepuk punggungnya, "Jangan khawatir, teman lama, aku baik-baik saja. Long Hao Chen, saya seorang yatim piatu. Di dunia ini, saya tidak pernah mengalami seperti apa rasanya cinta keluarga. Di masa lalu, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan merasakan hal yang tidak nyata. Itu sampai saya bertemu dengannya, adik lelaki ini. Dan kemudian, saya menyadari bahwa nasib benar-benar ada. Kasih sayang ini yang dia biarkan aku rasakan, tak henti-hentinya mendorongku untuk mencoba semua jenis metode pelatihan. Dan kemudian, setelah 20 tahun, dari sampah, aku berhasil, sedikit demi sedikit,
untuk menerobos ranah seorang ksatria lintas udara. Saya mengalami kemacetan yang tak terhitung jumlahnya. Saya takut bahwa seorang jenius kecil seperti Anda tidak akan pernah bisa memahaminya, perasaan ini. Setelah mengatakan begitu banyak, ada satu hal terakhir yang guru ingin sampaikan kepada Anda. Itu adalah, setelah Anda memiliki rekan Anda sendiri, Anda harus memperlakukannya dengan baik, menganggapnya sebagai anggota keluarga Anda. Kesempatan semacam ini adalah sesuatu yang hanya akan muncul sekali selama hidup Anda harus meraihnya. Lindungi dia dengan baik, jika tidak, ketika Anda kehilangan dia, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Mendengar pidato emosional seperti itu dari Yehua, Long Hao Chen tanpa sadar mengencangkan tinjunya. Dia sangat menghormati guru ini dan burung gunung vibran di bawahnya. Upaya pribadi yang dia lakukan tidak sedikit, tetapi bagaimana mereka dapat membandingkan dengan gurunya? Jika dia memiliki bakat bawaan yang sama dengan gurunya, apakah dia akan dapat, seperti dia, menghabiskan beberapa puluh tahun seolah-olah itu adalah satu hari, untuk mencoba menyelesaikan tujuan yang mustahil, dan berjuang begitu banyak untuk itu? Guru, jangan khawatir, saya mengerti. Saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk melindungi teman saya. Yehua perlahan mengangguk. Gemuk ini, Nalan, tidak ingin aku bertanya padamu, tapi, Hao Chen, aku benar-benar ingin tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaanmu. Ini demi mencari gunung yang cocok untukmu. Binatang ajaib yang paling tangguh juga yang paling bangga. Saya belum dapat memperkirakan bakat bawaan Anda hingga saat ini. Selama perjalanan ini, Anda mungkin dapat menunjukkan kepada guru kejutan yang sangat menyenangkan. Guru, saya Long Hao Chen menatap Yehua agak ragu-ragu. Long Xingyu dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa energi spiritual internal bawaannya adalah sesuatu yang sangat penting untuk dirahasiakan. Terlebih lagi, guru di hadapannya ini, yang dikenal oleh orang lain sebagai Asura, tidak dapat dibandingkan dengan dia sama sekali dalam hal energi spiritual internal bawaan. Namun, apakah dia benar-benar harus menyembunyikannya kepada guru yang keras kepala seperti itu? Yehua melambaikan tangannya, mendesah ringan, biarkan saja. Ini masalah pribadi Anda, dan bahkan gemuk, Nalan, tidak tahu. Tidak perlu mengungkapkannya, saya tidak ingin terlihat menjengkelkan bagi Anda. Guru, saya ingin memberitahu Anda. Long Hao Chen berseru beberapa kata ini. Dia belum pernah bergerak sedalam sekarang. Dengan mata kesepian Yehua mengungkapkan rasa sakit terukir dalam-dalam di hatinya. Mata Yehua bersinar, menatapnya dengan tatapan terbakar. Long Hao Chen mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Guru, sejak 2 tahun yang lalu, Anda dengan setia mengajari saya semua hal tentang pengetahuan dan keterampilan Night Guardian. Kamu sangat ketat, memaksaku ke dalam kehidupan yang penuh dengan pemukulan dan omelan, tetapi jauh di lubuk hati, aku tahu bahwa kamu melakukan semua itu untuk kebaikanku sendiri. Ketika saya mengikuti ayah untuk berlatih, bimbingannya benar-benar berbeda dengan Anda. Tanpamu, aku tidak akan tumbuh terlalu banyak. Saya mendengar Nalan Hall Master mengatakan bahwa saya adalah murid tunggal Anda. Anda tidak menahan pengetahuan apapun yang Anda peroleh selama bertahun-tahun ketika mengajar saya. Bagaimana Hao Chen tidak bisa mengenali niat baik Anda? Dalam hati Hao Chen, Anda adalah ayah sekaligus master. Bagi orang lain, rahasiaku akan selamanya menjadi rahasia, tetapi bagimu, aku bersedia mengungkapkannya, karena kau seperti ayah bagiku. Melihat Long Hao Chen, otot-otot di wajah Yehua mulai rileks saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membiarkannya melihat air mata berkilau yang mulai mengalir dari matanya. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa, pada hari yang biasa, anak yang pandai, biasanya diam tetapi tidak pernah menolak latihan keras manapun, muridnya yang berbakat bawaan dengan penampilan anak kucing yang cantik, akan mengucapkan kata-kata ini. Di balik penampilan luar yang begitu halus, dia tampaknya memiliki hati yang sangat besar. Kata-kata fantastis seperti itu keluar dari mulut Long Hao Chen, sebelum cahaya berwarna emas murni menyelimuti Long Hao Chen dan Yehua di dalamnya. Divine Light Mantle, skill defensif langkah ketiga yang digunakan oleh Guardian Knights mengisolasi dia sambil menghasilkan efek suara.
Keterampilan defensif bertindak seperti monomer 2. Dengan energi spiritual Long Hao Chen saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan Divine Light Mantle untuk sepenuhnya menyelimutinya dan gurunya di dalam. Hati-hati seperti itu. Ye Hua menatap bingung ke Long Hao Chen. Suara Long Hao Chen terdengar saat ini. Guru, level energi spiritual internal bawaan saya adalah 97. Ye Hua mengeluarkan sedikit reaksi, dia masih memikirkan kata-kata Long Hao Chen, menggambarkannya sebagai guru dan juga ayah. Hatinya terasa hangat dan kegembiraannya bahkan tidak bisa digambarkan lagi. Dia menjalani seluruh hidupnya sebagai pria yang belum menikah. Memiliki harta yang sangat masuk akal sebagai murid, wajar saja jika dia menganggapnya seperti putranya. 97. Wadidasai. Pandangan Ye Hua tiba-tiba menjadi sangat ganas, air mata yang mengalir dari matanya benar-benar menghilang. Nada suaranya benar-benar berubah, dia hanya bisa berteriak. Wajah Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis, itu sebabnya saya enggan memberi tahu Anda. Saya tahu Anda akan menunjukkan reaksi seperti ini. Tubuh Ye Hua jelas agak ditarik keluar, dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menciptakan Divine Light Mantle yang jauh lebih mengesankan yang menyebar dari tubuhnya, menutupi tuan dan murid di dalam dengan satu lapisan lagi. Kamu bilang, energi spiritual internal bawaanmu adalah 97. Mata Ye Hua terbuka lebar. Long Hao Chen mengangguk. Tidak, itu tidak mungkin. Ye Hua berkata dengan tegas, ketika Anda baru saja datang ke hall cabang kami, Nalan Su, gemuk itu, memberi tahu saya bahwa energi spiritual internal Anda hanya pada tingkat 268. Ketika Anda menjalani kebangunan suci, Anda seharusnya memiliki energi spiritual eksternal tingkat ke-200, jadi bahkan jika karunia bawaan Anda begitu hebat, energi spiritual internal bawaan Anda tidak boleh lebih tinggi dari 68. Long Hao Chen menggaruk kepalanya, pada saat itu, energi spiritual internal saya jauh lebih besar dari 100. Hanya saja, saya telah menyatu dengan tungku spiritual, sehingga energi spiritual internal saya untuk sementara habis. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa selama bulan pertama kami berlatih bersama, energi spiritual internal saya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Itu adalah pemulihan energi spiritual yang terkuras karena menyatu dengan kompor spiritual. Kompor spiritual. Anda bahkan memiliki kompor spiritual. Ye Hua hampir mencabut bulu burung gunung vibrannya karena terkejut ketika dia dengan panik menatap Long Hao Chen. Anak kecil yang bau, apakah kamu tahu apa yang sebenarnya ingin aku lakukan saat ini? Mata Ye Hua menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Long Hao Chen memberinya pandangan terkejut, Guru, apa yang ingin Anda lakukan? Pipi Ye Hua mengalir dengan air mata, aku benar-benar ingin menendangmu. Sialan, kenapa kau harus memberitahuku? Anda baru saja melukai saya secara mental, mengapa saya harus bertanya? Aib? Ini hanya aib. Setelah 1 jam penuh, keadaan emosi Ye Hua akhirnya stabil. Tapi setiap kali dia berbalik untuk melihat giok lembut seperti Long Hao Chen, dia hampir bisa melihat 9 tertulis di pipi kirinya, dan 7 tertulis di pipi kanannya, dengan tungku spiritual digambar di hidungnya. Setelah 1 jam penuh, karena pikiran Ye Hua akhirnya dapat dianggap stabil, Long Hao Chen meminta, Guru, saya akan bergantung pada bantuan Anda untuk menemukan binatang ajaib yang cocok untuk menjadi teman saya. Ye Hua meliriknya, tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin baik, tetapi dengan potensi Anda, bahkan binatang ajaib melangkah ke-7 atau ke-8 hanya dapat malu pada inferioritas mereka saat melihat Anda, tidak ada cara mereka akan cukup percaya diri untuk menjadi teman Anda. Paling-paling, kita bisa menemukan binatang ajaib muda yang ke-9 melangkah. Benar, tungku spiritual macam apa yang kamu dapat? Ketika dia bertanya, dia mengambil labu air untuk minum seteguk. Kompor Sein spiritual. Puff, mulut air yang baru saja diminum Ye Hua terciprat. Kamu, apa kamu bahkan manusia? Tolong jangan terlalu kejam bagiku. Wajah Ye Hua penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Long Hao Chen dengan bingung bertanya, Guru,
apakah kamu baik-baik saja? Kompor Sein spiritual haruslah kompor spiritual yang cocok untuk kita para ksatria untuk melebur, peringkat di bagian bawah peringkat, kan? Yehua menarik napas dalam-dalam, aku akan memberitahumu sekali lagi, hati paman ini baru saja dilanggar. Anda tidak mengerti sama sekali, sial. Itu benar, Sein spiritual kompor berada di bagian bawah peringkat, tetapi apakah Anda tahu bahwa di antara 3 Grand Divine Knight, 2 di antaranya adalah Guardian Knight lama, dan mereka berdua memiliki kompor Sein spiritual? Aku tidak tahu. Long Hao Chen memberikan jawaban yang tulus. Yehua dengan marah berkata, kompor Sein spiritual dapat digambarkan sebagai kompor spiritual paling optimal dalam pertempuran kolaboratif. Seorang kesatria yang telah menyatu dengan Sein spiritual kompor akan dapat mengurus semua rekan timnya pada saat yang sama, dan meningkatkan keamanan mereka setidaknya 30%. Untungnya, Anda memberitahu saya semua ini, setelah kita kembali dari Gunung Suci para Ksatria. Aku akan dengan tepat mengajarimu cara menggunakan kompor spiritual Sein ini. Burung gunung Vibran terus terbang ke arah selatan, bahkan jika kecepatan terbangnya lambat dibandingkan dengan sebagian besar binatang ajaib dari langkah ke-6, itu masih jauh lebih cepat daripada bepergian di tanah. Gunung Suci Ksatria terletak di timur Laut Aliansi Kuil, itu berbatasan dengan Kuil Ksatria. Dari kota Haoyue, itu sangat jauh, lebih tepatnya, kota Haoyue berada di bagian selatan Aliansi Kuil. Karena itu diperlukan perjalanan di hampir semua wilayah kuil aliansi sebelum mencapai itu. Posisi semua 6 kuil besar berada di perbatasan aliansi kuil, benar-benar mengelilinginya dan melindungi wilayahnya. Markas besar kuil Ksatria sebenarnya ada di pusatnya, dan ke-6 kuil itu kira-kira berjarak sama dengan pusat wilayah. Karena kekhawatiran dan perlindungan yang dibawa oleh 6 kuil besar ini, selama bertahun-tahun, ras iblis tidak dapat melanjutkan invasi mereka ke tanah manusia. Di antara 6 kuil besar, kuil Ksatria adalah yang paling tangguh, kuil prajurit memiliki orang terbanyak, dan kuil mage adalah yang terkaya. Kekuatan kuil Ksatria dan kuil prajurit dikenal di hampir setiap desa. Pengaruh kuil mage juga meluas ke sebagian besar kota, dari yang kecil hingga yang besar. Kuil Assassin, kuil Priest, dan kuil spiritual, karena jumlah anggotanya yang lebih sedikit, hanya memiliki aula cabang di kota-kota besar, bahkan di kota berukuran sedang seperti kota Haoyue, hanya ada kuil imam, dan yang paling misterius, kuil assassin dan kuil spiritual, tidak pernah mendirikan aula cabang di sana. Namun, ini tidak berarti bahwa ketiga kuil besar ini, dengan lebih sedikit orang, tidak kuat. Kemampuan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh aliansi kuil. Vibran Mountain terus terbang tanpa henti, dia hanya perlu kembali ke tanah untuk beristirahat sekali. Long Hao Chen sudah memberitahu rahasia terbesarnya kepada gurunya, dan setiap hari, saat mereka terbang di belakang burung gunung Vibran, ia mengolah energi spiritual batinnya. Yehua jelas bisa merasakan energi spiritual Long Hao Chen meningkat. 15 hari kemudian. Kami akhirnya tiba, kawan lama, ayo turun. Yehua berkata dengan suara senang. Long Hao Chen, menatap dari kejauhan, terkejut ketika dia menemukan bahwa jauh dari mereka, kecemerlangan berwarna emas bersinar, tetapi karena kabut berkabut di depan mereka, kecemerlangan ini tidak bisa terlihat jelas sama sekali. Amplop emas samar ini memiliki jangkauan yang sangat luas, dan di dalamnya, tampaknya puncak gunung samar-samar terlihat. Burung gunung Vibran mendarat di tanah, sayapnya mengepak dengan kuat sebelum beristirahat di atas ilalang di bawah. Long Hao Chen melompat ke tanah bersama dengan gurunya. Perjalanan 15 hari ini sama sekali tidak melelahkan baginya, dia berkultivasi setiap hari, dan selama perjalanan ini, energi spiritualnya meningkat sekitar 50 level. Mitra lama, kembali dulu. Vibran Mountain Bird menundukkan kepalanya, sepertinya enggan berpisah dengan Yehua, dan saat menggosoknya, Yehua membatalkan pemanggilannya untuk mengirimnya kembali. Guru, apakah Gunung Suci para Ksatria memiliki penghalang pelindung? Mengapa kita harus berjalan lebih dari 50 km, bukannya langsung masuk dari langit? Tanya Long Hao Chen. Yehua menjawab, tidak ada penghalang pelindung, tetapi Anda harus ingat bahwa,
Di Gunung Suci para Ksatria, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas ajaib ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang, tetapi binatang buas asing yang terbang di atas mereka dapat diartikan sebagai ejekan. Hanya jika gunung Anda memiliki kekuatan untuk berurusan dengan semua binatang ajaib di sini, Anda dapat masuk dari langit, jika tidak, jangan coba-coba. Ayo pergi. Baik tuan dan murid maju, menghadap Gunung Suci para Ksatria, ketika tiba-tiba, angin bertiup ketika sebuah siluet besar turun dari langit. Long Hao Chen menggerakkan lengannya dan mengambil Radiant Shield-nya, dia diajari bahwa semua ksatria harus tetap waspada. Siluet yang sangat besar ini perlahan mendekati tanah, saat ini pada jarak 3 meter, 10 zang. Sosok luar biasa ini adalah binatang ajaib terbang. Namun, binatang ajaib terbang ini bahkan lebih mengesankan daripada burung gunung vibran milik Yehua. Dengan penampilannya seekor kuda yang memikat surgawi, tingginya sekitar 6 meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan redup, itu adalah binatang berkepala naga dengan tubuh burung. Kepalanya dan juga ekornya ditutupi dengan bulu panjang dengan 5 warna berbeda. Setelah mendarat di tanah, perlahan-lahan melipat sayapnya dan mengangkat kepalanya, makhluk yang sangat indah. Langkah ketujuh binatang ajaib, naga elang. Long Hao Chen langsung mengenali jenis binatang itu. Naga elang adalah binatang terbang atribut ringan. Untuk para ksatria, maun atribut ringan adalah yang paling berharga, karena mereka mampu secara substansial meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Dua orang melompat turun dari bagian belakang Dragon Eagle ini, seorang pria parubaya ditemani oleh seorang anak muda. Mereka baru saja turun dari punggungnya, jadi mereka belum melihat Long Hao Chen. Oh, lihat siapa itu. Ternyata itu adalah penatua Brother Yehua, sudah lama tidak bertemu. Melihat Yehua, mereka sedikit terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat mengenakan senyum di wajah mereka ketika mereka mendekat. Yehua tampak sedingin sebelumnya dan dia bahkan tidak repot-repot menyambut mereka. Pria parubaya ini mengenakan baju besi emas, jelas mengeluarkan aura suci. Dia tidak memiliki senjata, atau helm, dan rambut emas panjangnya tersebar di belakang. Dia tampak sedikit lebih muda dari Yehua, wajahnya tampak sedikit feminin, khususnya sepasang mata sensualnya, memberikan kesan samar-samar tentang seseorang yang menganggap dirinya hot stuff. Pemuda di samping pria parubaya ini sangat mirip Long Hao Chen, dia tampak berusia sekitar 17-18 tahun dari penampilannya, dan tubuhnya cukup tinggi. Wajahnya jelas menunjukkan kesombongan. Pria parubaya itu mendekat, bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Bukankah kakak laki-laki Yehua mengenali saya? Meskipun baru 6 atau 7 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Namun, kami tumbuh bersama. Saya baru saja melihat burung gunung vibran ini dari jauh dan meskipun ini hanya binatang ajaib langkah ke-6, spesiesnya cukup langka sehingga saya menyimpulkan bahwa itu kemungkinan besar milik Anda." Yehua dengan dingin berbicara kembali kepadanya, "Gui Ying 1, kamu masih sombong seperti sebelumnya." Ekspresi wajah pria parubaya ini berubah, dan pemuda di sampingnya tidak bisa tidak berkata dengan suara marah, "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Diam." Pria parubaya itu samar-samar tersenyum, ekspresi wajahnya sudah kembali normal. "Yehua, guru benar-benar merindukanmu, kau tahu. Sudah lama sejak Anda meninggalkan kota Siu Dua kami, tetapi Anda bahkan belum kembali sekalipun untuk mengunjungi guru. Guru untuk 1 hari, ayah seumur hidup, apakah Anda lupa itu?" Warna kulit Yehua menjadi lebih dingin dari sebelumnya, "Aku tidak perlu kamu mengajari aku itu. Kami akan pergi." Saat berbicara, tanpa sedikit pun memperhatikan Gui Ying, dia meraih tangan Long Hao Chen dan mereka pergi bersama ke arah Gunung Suci para Ksatria. Melihat sosok mereka yang pergi, pemuda itu tidak bisa tidak bertanya kepada Gui Ying, "Ayah, siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kurang ajar?" Gui Ying dengan tidak antusias menjawabnya, "Dia tidak lebih dari sampah." Kali ini, sepertinya dia datang dengan pemuda ini ke Gunung Suci para Ksatria untuk membantunya dalam mendapatkan kudanya. Setelah memasuki gunung, jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus membuat masalah baginya.
Pria muda itu dengan gembira mengangguk, aku akan membuatnya mengerti apa itu kekuatan. Mari kita lihat binatang ajaib macam apa yang mau dekat dengannya setelah saya mematahkan salah satu kakinya. Gui Ying menyipitkan matanya, mereka tampak seolah-olah sangat bersinar saat ingatannya dari beberapa lusin tahun sebelumnya berkelebat sedikit demi sedikit di depan matanya. Kakak besar Yehua, kamu akan segera berubah menjadi ksatria. Bagaimana Anda mengolah energi spiritual Anda begitu cepat? Apakah Anda punya rahasia? Apakah saya tetap bisa mengajarkannya kepada saya? Anda harus mengandalkan usaha Anda sendiri dan berlatih dengan rajin, tidak ada jalan pintas. Aku yakin guru menyukaimu dan mengajarimu metode pelatihan khusus. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa berubah menjadi seorang ksatria sementara Anda hanya 3 tahun lebih tua dari saya? Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Bagaimana jika aku memukulmu? Jika Anda berani menceritakannya kepada guru, saya hanya akan mematahkan semua anggota tubuh di tubuh Anda, dan ketua balai kota Siu akan kehilangan minatnya pada Anda. Tersesat, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Tahun itu, dia berusia 12 tahun, sedangkan Yehua berusia 15 tahun. Gui Wu 3, jika kamu punya kesempatan, silakan dan hancurkan semua anggota tubuh anak kecil ini. Dengan seringai dingin, Gui Ying mengambil langkah besar ke depan. Aura kesombongan muncul di wajah kosong Gui Wu, untuk mematahkan semua anggota tubuhnya. Bukankah itu terlalu kejam? Sudahlah, saya suka ide ini. Ekspresi sengit ditarik ke wajahnya. Yehua diam-diam melangkah maju, wajahnya sedingin sebelumnya, dan Long Hao Chen, yang begitu akrab dengannya, bisa merasakan bahwa keadaan pikirannya saat ini sangat tidak stabil. Guru, apakah orang ini musuhmu? Long Hao Chen bertanya dengan suara tenang. Yehua meliriknya sekilas, kami sebelumnya dari tempat yang sama, kota Siu, sebuah kota yang berdekatan dengan markas aliansi kuil, kota terbesar aliansi. Guru saya adalah seorang ksatria kuil. Dia memiliki armor prajurit yayasan perak. Saya bergabung dengan Balai Kepala Siu Chen pada usia 13 tahun dan berhasil menembus langkah ketiga pada usia 15 tahun. Saya diakui sebagai jenius terbaik dari 100 tahun terakhir di kota Siu. Saya adalah murid langsung guru. Tetapi setelah melangkah ke surga, saya melangkah ke neraka. Ketika kami menemukan bahwa energi spiritual internal saya adalah 9, dari seorang jenius, saya menjadi individu yang tidak berguna di mata mereka. Saya berlatih dengan usaha keras selama 2 tahun lagi di kota Siu, tetapi pengembangan energi spiritual internal saya sangat lambat. Akibatnya, guru mengusir saya dari aula utama kota Siu, dan di antara sedikit orang yang bertanggung jawab untuk mengusir saya, Gui Ying dimasukkan. Orang yang paling mencemooh saya, menyebut saya sampah tak berguna tanpa henti, adalah dia. Setelah dia selesai berbicara, Yehua menjadi benar-benar diam. Tampaknya seolah-olah semua yang dia katakan benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dan langkah-langkahnya tiba-tiba dipercepat. Dia mengandalkan energi spiritualnya untuk mempercepat, seolah-olah panah ditembakkan kepadanya dari belakang. Long Hao Chen tidak bisa menahan diri dari mengepalkan tinjunya saat ia berjanji bahwa aib gurunya akan dibersihkan. Meskipun Yehua menjelaskan situasinya dengan santai, dia dapat membayangkan bahwa gurunya pada masa itu pasti telah banyak menderita dari situasi ini juga, dan bahwa Gui Ying adalah orang pertama yang memprovokasi situasinya ini. Memutar kepalanya untuk melirik Gui Ying dan putranya, sepertiga kilometer jauhnya, mata berwarna emas Long Hao Chen bersinar terang dari jauh. Jarak 50 kilometer tidak ada artinya bagi mereka, dan setelah 1 jam, Long Hao Chen dan Yehua sudah dekat Gunung Suci para Ksatria. Saat mereka mendekati Gunung Suci para Ksatria, aura elemen cahaya menjadi lebih kuat. Sebuah kabut yang diisi dengan aura elemen ringan sedang dipancarkan dari belakang. Puncak gunung itu samar-samar terlihat, menjulang tinggi di langit. Jelas, Gunung Suci para Ksatria bukanlah gunung tunggal, tetapi sebuah pegunungan. Kabut berhamburan saat mereka mendekatinya, sehingga pemandangan itu tidak sejelas yang dipikirkan orang. Perlahan berjalan melintasi kabut ini yang samar-samar bersinar,
Long Hao Chen menemukan, yang mengejutkannya, bahwa kabut ini diilhami oleh atribut cahaya yang sangat murni, dan setelah memasuki kabut, atribut cahaya setidaknya 5 kali lebih unggul dibandingkan dengan di luar, dan tidak mengandung pengotor. Merasakannya, atribut elemen ringan di sini jauh lebih kuat daripada di luar. Gunung suci para ksatria sebenarnya, dengan sendirinya, merupakan susunan magis yang sangat besar yang memanjang ke seluruh jajaran gunung. Esensi cahaya ini juga dikeluarkan oleh arai magis, dan jika ksatria seperti kita berkultivasi di sini, itu akan, sebagai hasilnya, 2 kali lebih efektif. Tapi jelas, ini tidak mungkin karena selama esensi cahaya ini ada di sini, kekerasan sifat binatang ajaib ini akan ditekan. Jadi, tidak ada ksatria yang diizinkan untuk tinggal di gunung suci para ksatria untuk bercocok tanam. Tak satu pun dari para penatua yang menjaga itu akan mengizinkannya. Jika tidak, keseimbangan arai sihir atribut cahaya akan dihancurkan dan kemungkinan akan menghasilkan pemberontakan binatang ajaib yang berada di sini. Saat memasuki gunung, rotasi diri dari energi spiritual internal seseorang tidak akan menjadi masalah lagi, dan jelas, Anda akan dilarang bermeditasi untuk meningkatkan kecepatan kultivasi Anda.